Halo, saya adalah Madam Nana, asisten Mr. Agusman, guru IPA kalian. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, di mana nantinya kita membahas 3 topik penting, yaitu 1. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. 2. Jenis-jenis bunga. 3. Penyerbukan. Mari kita bahas topik yang pertama, yaitu bagian-bagian bunga dan fungsinya. Secara umum, bagian-bagian bunga meliputi 1. Tangkai bunga. 2. Kelopak bunga. 3. Mahkota bunga. 4. Benang sari. 5. Kepala putih. Dan 6. Dasar bunga. Setelah kalian mengetahui bagian-bagian bunga, selanjutnya mari kita bahas fungsi masing-masing bagian-bagian bunga tersebut. 1. Tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian yang sering jadikan sebagai bagian bunga yang kita petik dari pohonnya, sehingga tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara bunga dan ranting pohon. 2. Kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi membantu menjaga bunga yang belum mekar. Saat bunga sudah sedikit mekar, maka kelopak bunga akan ikut membuka, serta membiarkan bunga tersebut mekar. Saat bunga sudah mekar dengan sempurna, kelopak bunga akan membentuk seperti bagian dasar sebuah bunga. 3. Mahkota bunga. Mahkota merupakan salah satu bagian bunga yang seringkali direpresentasikan sebagai bunga itu sendiri. Mahkota memiliki warna cerah dan juga menarik. Mahkota bunga juga memiliki susunan dan juga bentuk yang berbeda pada setiap bunga, sehingga sering jadikan indikator utama dari keindahan dan kecantikan dari sebuah bunga. 4. Benang sari. Benang sari adalah bagian yang sering disebut sebagai alat kelamin jantan sebuah bunga. Benang sari berfungsi untuk membantu proses reproduksi dan juga perkembangbiakan pada sebuah bunga, yang nantinya dapat menumbuhkan tanaman baru. Benang sari terdiri dari 3 bagian utama, yaitu tangkai sari, serbuk sari, dan kepala sari. 5. Kepala putik. Kepala putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. 6. Dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian bunga yang menjadi bagian dari ujung tangkai bunga, berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Selanjutnya, mari kita bahas topik yang kedua, yaitu jenis-jenis bunga. Jenis-jenis bunga dibedakan ke dalam 4 jenis, yaitu bunga lengkap, bunga tidak lengkap, bunga sempurna, dan bunga tidak sempurna. Apa perbedaan keempatnya? Berikut penjelasannya. 1. Bunga lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki semua bagian bunga, yaitu tangkai bunga, kelopak, mahkota, benang sari, putik, dasar bunga, dan bakal biji. Misalnya kembang sepatu. 2. Bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga, misalnya bunga jagung. 3. Bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki 2 alat kelamin dalam satu bunga, yaitu benang sari dan putik. Contoh, bunga kembang sepatu. 4. Bunga tidak sempurna.
Bunga yang hanya memiliki salah satu jenis kelamin saja, misalnya hanya memiliki putik, tidak memiliki benang sari. Contohnya, jagung bunga berumah satu atau bunga banci, yakni bunga jantan, benang sari, dan bunga betina, putik, terdapat pada tanaman yang sama. Bunga berumah dua, yakni benang sari dan putik, terdapat pada tanaman yang berlainan namun masih dalam jenis yang sama. Ikutnya penjelasan tentang topik yang ketiga, yaitu penyerbukan. Secara sederhana, penyerbukan dapat diartikan sebagai jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, di mana serbuk sari bertindak sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina pada bunga. Berdasarkan asal serbuk sarinya, maka penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, 2. Penyerbukan tetangga, 3. Penyerbukan silang, 4. Penyerbukan bastar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi pada bunga itu sendiri, di mana serbuk sari berasal dari bunga yang sama. Contoh, mangga dan rambutan. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan yang sama, di mana serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu tumbuhan. Contoh, padi dan jagung. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan yang berbeda, di mana serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis atau satu spesies. Misalnya, penyerbukan yang terjadi pada mangga golek dengan mangga golek yang lain. Adapun contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang adalah Kamboja, pinus, dan melinjo. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan yang sejenis, di mana serbuk sari berasal dari tumbuhan yang sejenis tetapi berbeda varietas. Contoh, penyerbukan yang terjadi pada mangga golek dengan mangga harum manis.